Halo Sobat Otomotif, apa kabar? Semoga sehat ya dan doanya terkabul. Amin. Bertemu lagi dengan kami GJM Bengkel Mobil. Kali ini kita akan berbagi tips untuk pemilik unit dan sharing tentang kendaraan kesayangan kamu. Belum lama nih saya kedatangan konsumen. Beliau menanyakan tentang trouble kurangnya air coolant dalam tabung cadangan. Bisa 1 minggu 2 kali beliau menambahkan coolant pada tabung cadangan radiator. Dan beliau bilang air di cadangan berkurang, tapi tidak terjadi panas pada mesin yang dilihat dari indikator panas pada speedometer kendaraan. Yang kedua, beliau juga punya trouble nih. Di garasi sudah ada netes oli. Nah, ada 2 kendala yang beliau keluhkan karena pemilik unit ini mengerti dengan dampak dari kedua trouble tersebut, sehingga bertanya kepada kami. Setelah kita cek, ternyata masalahnya terjadi dikarenakan yang pertama, pada sistem pendinginan khususnya area radiator terjadi retak kecil, sehingga mengakibatkan air coolant merespon keluar karena tekanan panas yang terjadi di ruang sirkulasi sistem pendinginan. Kalau dilihat dari kacamata langsung, retakan ini sangat kecil, tidak menimbulkan netes ketika mobil dalam kondisi dingin. Hanya saja, dengan durasi putaran mesin yang lama atau jarak tempuh yang jauh, otomatis tekanan semakin besar dan air radiator menguap mencari celah retak untuk keluar. Dampaknya, air coolant pada radiator akan berkurang semakin lama didiamkan semakin berbahaya. Efeknya bisa terjadi overheat loh. Nah, yang kedua kita cek tuh untuk titik rembes. Nah, kita lihat ada 3 titik rembes di area mesin atau engine, yaitu packing tutup klep, o-ring filter oli, dan seal kruk as belakang. Sebenarnya sih titik rembes oli di mesin atau di engine ada 8 titik. Apa saja ya titiknya? Nanti kita jelaskan di video berikutnya. Untuk titik rembes ini hitungannya sudah parah karena sudah menetes di area garasi. Artinya volume oli yang keluar sudah banyak dan pastinya setiap olinya volume oli yang keluar sudah banyak dan pastinya setiap kali dicek oli berkurang di dalam ruang mesin. Bisa-bisa mesin nggak ada olinya dan macet nih kawan. Kedua trouble tersebut bisa mengakibatkan overhaul atau turun mesin, dan itu biayanya nggak murah ya sob. Yang paling dan mesti dijaga sobat otomotif yaitu kesehatan oli mesin dan juga kesehatan sistem pendinginan. Itu yang harus dijadikan patokan dasar, dan kedua trouble ini tidak diketahui apabila pemilik unit tidak melakukan maintenance ringan di rumah masing-masing sebelum kendaraan dipakai. Nah, pertanyaannya apa sih maintenance ringan itu yang wajib dilakukan oleh pemilik unit? Simak ya jawabannya. Sebelum kita menghidupkan mesin, setiap harinya kita harus cek dulu nih. Yang pertama, cek volume atau kapasitas oli pada mesin dengan melihat stik oli mesin. Pada stik oli mesin terdapat 2 garis tanda volume oli. Yang pertama, garis pertama nih, yang paling bawah itu garis kurangnya oli atau volume oli. Yang garis kedua, yang paling atas itu garis standar oli mesin. Nah, durasi pergantian oli mesin itu 5.000 km sob, untuk mobil yang berusia 5 tahun ke atas dan 10.000 km yang berusia 5 tahun ke bawah. Ini ada teorinya ya, nanti kita jelaskan. Di video berikut. Artinya apabila volume oli ada di tengah garis tersebut, sudah dipastikan oli berkurang. Nah, segera cek ke bengkel apabila itu terjadi. Yang kedua, cek air radiator dan tabung cadangan radiator. Kalau berkurang diisi ya sob, tapi awas, untuk tabung cadangan radiator diisi tidak boleh full. Ada tanda garis fullnya di tengah tabung. Dan segera ke bengkel kalau terjadi kurang air pada radiator dan tabung cadangan terus menerus. Biar lebih jelas ditanyakan ke bengkel. Selanjutnya yang ketiga, apabila mobil kamu menggunakan
aki basah, maka ini pun tidak luput dari pengecekan. Apabila berkurang, wajib ditambah. Kalau tidak bisa, tidak hidup mobil kamu ketika di starter. Selanjutnya air wiper nih. Sekarang kan musim hujan. Sangat penting air wiper ini membantu menyalurkan air pada kaca yang kotor yang dibantu pompa dinamo washer. Kalau tidak hidup dan tidak keluar airnya, segera ke bengkel. Selanjutnya yang kelima, cek volume oli matic kamu apabila mobil kamu transmisi otomatis. Matic juga akan bermasalah loh kalau oli maticnya berkurang atau kotor. Durasi pergantian oli matic antara 30.000 km sampai 40.000 km, tergantung merek mobil yang kamu pakai. Nah, selanjutnya cek kondisi tekanan ban sebelum berangkat. Itu 6 poin sederhana kan yang harus dilakukan oleh pemilik unit ketika akan menghidupkan kendaraan setiap hari. 6 poin itu dilakukan setiap hari, maka insya Allah kita akan terhindar dari kerusakan berat yang mengakibatkan banyak biaya akan terkuras untuk perbaikan. Bisa ya dilakukan setiap hari demi kesayangan mobil kamu agar tetap terjaga dan tetap prima. Sekedar saran ya sob, mobil juga butuh perhatian loh dengan cara diservis. Karena yang namanya benda tidak akan selamanya dalam kondisi baik. Apalagi mobil, perputaran dan pergesekan menjadi aus dan harus diremajakan dengan cara pergantian spare part. Demikian tips kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan jumpa lagi dan membahas tips-tips berikutnya. Semoga mobilnya tetap prima dan tetap semangat.